masuk ke dalam diri itu artinya adalah kita betul-betul memperhatikan aliran nafas kita. Kita merasakan dan menyadari tarikan nafas yang natural. Saat kita perhatikan tarikan nafas natural itu, kita akan dibawa untuk masuk ke dalam diri. Kita akan betul-betul memperhatikan ujung dari tarikan nafas itu. Masuk ke dalam diri, gunanya apa? Kita menyadari bahwa di relung hati kita ada sumber kasih yang paling murni. Saat kita betul-betul memperhatikan ujung tarikan nafas, dan kalau kita betul-betul semakin rileks pasrah, kita akan masuk kepada momen penyingkapan banyak rahasia. Ya. Nah, saya cuma mengingatkan, Anda jangan obsesi, jangan mengejar apa yang disebut sebagai penyingkapan rahasia itu. Yang Anda harus lakukan hanyalah betul-betul merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Merasakan tarikan nafas yang natural. Merasakan menyadari di sini ada sumber kasih yang paling murni. Merasakan betul ada pancaran energi kasih dari relung hati. Ya. Bersyukur, berterima kasih. Udah itu aja. Ya. Gini, saya kembali mau mengajak Anda untuk kontemplasi, untuk merenung ya. Terutama buat yang sudah belajar sama saya setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Apa capaian Anda saat ini? Ya. Itu Anda harus mengerti dengan jelas. Jangan sampai Anda sudah belajar spiritual, tapi kemudian merasa cukup dengan parameter orang kebanyakan, cukup menjadi orang baik saja. Ya. Kalau itu yang terjadi, Anda masuk ke dalam ilusi. Ya. Apalagi kalau kemudian Anda punya konsepsi, punya pikiran bahwa sudah yang penting hidup ini gak ada masalah. Loh, bukan itu tujuan spiritualitas itu. Anda harus mau membuka diri untuk bisa mengerti bagaimana realitas jiwa Anda saat ini setelah Anda belajar spiritualitas. Ya. Saya menciptakan banyak parameter itu, baik yang kaitannya dengan proses maupun kaitannya dengan hasil. Itu kan untuk membantu Anda. Anda pasti kan ingin tahu bagaimana saya bisa mengerti bahwa saya memang bergerak maju di dalam pelajaran spiritual. Nah, pergerakan maju di dalam spiritualitas itu bukan soal bahwa dalam meditasi Anda mengalami sensasi apa, bukan. Kemajuan itu nyata kalau Anda dari waktu ke waktu, kualitas heningnya makin bagus, durasi heningnya makin bagus. Dan Anda betul-betul semakin mengalami purifikasi. Ya. Kita sudah punya sebuah formula yang sebetulnya sangat sederhana. Dan formula ini sebetulnya sangat presisi. Kalau Anda betul-betul punya sebuah tekad, saya mau menaikkan level kesadaran, mau menaikkan LOC, karena mengerti bahwa LOC itu indikator bahwa Anda mengalami kemajuan di dalam latihan dan laku spiritual ini. Sederhana. Kalau Anda semakin tekun heningnya makin berkualitas, purifikasi jiwa terjadi. Anda makin bisa menyembuhkan segala luka batin di berbagai lapisannya. Di conscious mind, subconscious mind, unconscious mind, Anda juga bisa membereskan segala watak angkara Anda dan seterusnya, ya. Sampai Anda kemudian membebaskan diri dari segala jeratan kuasa kegelapan. Itulah yang menjadi dasar kemudian Anda mengalami kenaikan level kesadaran. Ya. Jangan mengulangi kesalahan banyak orang. Ya. Yang menganggap belajar spiritual itu yang penting
Kita bisa ngomong yang lucu-lucu, ngomong yang filosofis, ngomong yang indah-indah gitu ya. Bisa ngomong yang bingungin, itu bukan begitu. Spiritualitas yang sesungguhnya itu tentang purifikasi dan transformasi. Jadi ini tolong Anda camkan dengan sungguh-sungguh. Jangan bandel ya. Kalau sekarang Anda dinyatakan LOC-nya masih 30 atau 50 ya. Jangan konyol dengan menyatakan, nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting kan hidup saya baik-baik saja. Itu konyol. Ya. Kalau Anda dikasih umpan balik seperti itu, justru Anda harus bergegas. Anda memperbaiki diri. Ya. Bagaimana cara memperbaiki diri? Bolak-baliknya tadi. Anda pahami cara hening yang benar, bagaimana Anda praktekkan itu sesering mungkin. Begitu caranya. Nah, dalam konteks yang lebih luas, kenapa saya sangat peduli untuk memunculkan orang-orang yang berjiwa murni? Karena memang untuk memastikan keselamatan peradaban kita, kita butuh semakin banyak orang yang jiwanya murni. Jadi, keselamatan peradaban itu tergantung dari karma kolektif kita. Nah, kalau isinya manusia itu orang yang banyak dosanya, banyak ilusinya, bagaimana kita bisa memastikan keselamatan? Anda belajar spiritual apapun, tetapi jiwa Anda malah tambah keruh ketika Anda tambah banyak ilusinya, ketika Anda tidak sama sekali membuat watak angkara Anda tersinakan. Buat apa belajar spiritual? Karena Anda tidak punya kontribusi apapun terhadap penyelarasan medan energi di bumi. Karena dengan cara seperti itu, Anda tidak mengubah diri menjadi jiwa yang murni. Anda tidak berkontribusi terhadap gerak penyelamatan peradaban umat manusia. Gini loh, kalau kita melihat bagaimana dinamika yang terjadi saat ini. Ya. Di Cina, itu ada chaos sekarang ya, karena banyak orang yang menolak untuk di lockdown. Ya. Kemudian perang antara Rusia dengan Ukraina masih berjalan. Di Indonesia sendiri tentu saja ada banyak tantangan juga. Ini adalah hal-hal yang nyata yang perlu kita renungkan. Bagaimana cara kita menyingkapinya? Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang konstruktif untuk mengatasi semua masalah yang ada. Nah, sebelum bisa bicara yang besar-besar, sebelum bisa melakukan agenda-agenda yang kolosal, yang besar gitu ya, mulai dari hal yang sederhana. Anda itu menjadi bagian dari orang-orang yang berhati murni, yang sepanjang waktu itu memberkati bumi ini, memancarkan kasih yang murni. Ya. Anda berkontribusi terhadap medan energi di bumi itu dengan pikiran Anda yang selaras, dengan hati yang gembira, hati yang bahagia. Itu yang paling sederhana. Karena semua saling berkaitan. Kehidupan ini sebetulnya kalau mau kita pahami, ini laksana jejaring energi. Satu titik dengan titik lainnya itu bisa saling mempengaruhi, saling terhubung. Ya. Kalau ada apa-apa misalnya, ya di Cina gitu ya, kata siapa kita tidak bisa mendapatkan efeknya? Wong dulu aja kita dapat masalah COVID ini kan awalnya dari Cina. Masa kita mau mengulang lagi hal yang sama? Kita yang harus punya sebuah ketegasan, kejelasan apa yang mau kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Nah, sebaliknya, saya mau mengatakan pada Anda, ketika ada di antara kita ya, yang konsisten ada dalam keheningan, konsisten ada di dalam karma yang jernih, tidak punya jejak dosa, ya. Tindakannya konsisten di dalam keselarasan, di dalam kesetiaan kepada Gusti, itu akan memberikan efek kepada yang lain-lain. Ya. Kita menjadi satu titik yang itu vibrasinya mempengaruhi titik-titik yang lain. Itu cara semesta bekerja. Jadi, jangan menganggap bahwa Anda ini itu tidak terpengaruh sama yang lain dan tidak mempengaruhi yang lain. Ya. Inilah
alasan kenapa saya sangat concern, sangat peduli. Agar semua orang sungguh-sungguh betul-betul bisa memurnikan jiwa dan raga. Sungguh-sungguh dalam keheningan semuanya bisa diselesaikan.